Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda para pecinta tasawuf yang mungkin Anda pernah menonton channel-channel yang membahas cara melihat Allah, di sini saya akan membahas apakah benar bahwa manusia itu mampu melihat Allah atau bisa melihat Allah. Jika kita memperhatikan atau memahami tentang sifat-sifat Allah, yang dimana salah satu sifat Allah itu adalah sifat adanya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dengan memahami sifat Allah yang maha meliputi, ini dipastikan bahwa manusia tidak akan mampu atau bisa melihat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena logika saya, jika manusia mampu melihat Allah, berarti di situ ada dua wujud, yang dimana satu yang melihat, yang satu yang dilihat. Sementara sifat Allah meliputi segala-galanya. Jadi ini sesuatu yang mustahil. Jikalau Allah maha meliputi segala-galanya, maka mustahil makhluk bisa melihat Allah. Bahkan di keterangan-keterangan, malaikat pun tidak pernah melihat Allah. Bahkan waktu Rasulullah Isra Mi'raj, di saat ditanya apakah Rasulullah melihat Allah, beliau menjawab bahwa Rasul tidak melihat Allah. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, Rasulullah melihat Allah dengan mata batin. Tetapi di sini biarpun ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata batinnya, tetap bagi saya itu mustahil. Karena Allah itu meliputi segala-galanya. Sekalipun mata batin yang melihatnya, kan yang kita kenal, yang kita tahu bahwa Allah meliputi segala-galanya, baik lahir maupun batin, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa diserupainya. Dengan kalimat itu saja kita bisa memahami bahwa kemungkinan semua makhluk tidak akan mampu atau tidak bisa melihat Allah. Tetapi kalimat-kalimat orang yang ma'rifatullah bahwa dirinya mengenal Allah, melihat Allah, itu menurut saya beliau-beliau ini melihat Allah dengan kesadarannya. Jadi memahami Allah, mengenal Allah dengan pengetahuan kesadarannya, bukan melihat dengan mata lahir ataupun mata batin. Jadi beliau ini melihat, menyaksikan Allah dengan kesadarannya, dengan pengetahuan kesadarannya. Tetapi bahasa-bahasa ulama memakai kalimat mengenal atau melihat Allah itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, padahal sebenarnya itu jika kita mau menggunakan akal pikir kita, itu masih bisa dipertanyakan. Artinya kebenarannya itu masih diragukan. Jadi artinya bahwa yang dimaksud ulama bahwa orang-orang atau para nabi mengenal Allah atau melihat Allah itu bukan karena dengan mata lahir atau mata batinnya, melainkan dengan kesadarannya. Coba bayangkan, apakah mata bisa melihat mata itu sendiri? Apakah tangan bisa memegang tangan itu sendiri? Ini perumpamaan yang mungkin agar kita bisa memahaminya. Jadi agar kita mengenal Allah itu dengan berusaha kita memahami sifat adanya Allah, sehingga kesadaran-kesadaran kita bisa memahami tentang adanya Allah, tentang wujudnya Allah. Dan di saat alam pikir kita membayangkan itu bukanlah Allah. Jadi di sini jelas bahwa kita bisa mengenal Allah, bisa melihat Allah itu bukan karena mata lahir ataupun mata batin, tetapi karena kesadaran kita. Dan kesadaran ini bisa diaktifkan jika panca indera lahir batin kita aktif. Tentu untuk mengaktifkan aktifan itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan riyadhah, dengan usaha kita melatih diri kita agar hisab-hisab yang melekat pada diri kita terbuka. Jadi saya pastikan bahwa
Siapapun orangnya yang mengajarkan agar kita bisa melihat Allah atau memberikan tuntunan agar kita bisa melihat Allah, sesungguhnya kata-kata seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu bukan berarti mata lahir kita atau mata batin kita mampu melihat Allah, tetapi membuka kesadaran kita sehingga kesadaran kita mampu menyaksikan Allah. Setelah kesadaran kita terbuka, kita akan paham, dan sebenarnya kita sulit untuk menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana di saat kita sudah mengenal, sudah menyadari perwujudan Allah itu, di saat orang lain bertanya, maka kita sulit untuk menjelaskannya. Maka yang lebih baik, jika ada seseorang yang ingin mempertanyakan tentang hal ini, sebaiknya ia harus dijalani oleh diri sendiri, bukan dijelaskan oleh diri kita. Jadi kita harus memberikan tuntunan agar bagaimana orang itu bisa mengalami hal seperti itu. Misalnya jika seseorang mempertanyakan bahwa apakah Allah itu memang ada, lalu mempertanyakan bagaimana wujudnya, kita sulit untuk menjelaskannya, karena kalaupun toh kita berusaha untuk menjelaskan, yang ada malah kekeliruan. Kalau kita paksakan, bisa-bisa kita menjadikan orang lain itu musyrik. Dan suatu hari nanti jika kita berusaha untuk menyadari hal itu, maka kita akan diyakini oleh Allah itu sendiri tentang kebenaran-kebenaran itu. Maka di situ akan ada sesuatu hal yang mustahil terjadi. Artinya bahwa Allah ingin membuktikan bahwa inilah aku itu, dengan tanda-tanda yang lain. Jadi Allah membuktikan dirinya ada itu bukan dengan cara penampakannya, wujudnya Allah itu bukan dengan cara itu. Allah akan membuktikan bahwa Allah ada itu dengan cara-cara yang lain. Tetapi kesadaran kita memang akan melihat akan adanya Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kita melihat Allah itu bukan dengan mata lahir ataupun batin, tetapi dengan kesadaran kita, dengan pengetahuan kesadaran kita. Sebenarnya kalau berbicara tentang hal ini sangat rumit sekali, tetapi kalau kita mau menjalankannya sungguh mengasihkan dan menurut saya mengagumkan. Ya, karena kita sulit untuk menjelaskan lebih jauh. Mudah-mudahan dengan video singkat ini kita bisa memahaminya bahwa sesungguhnya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata lahir maupun mata batin, karena Allah itu meliputi dari segala-galanya, baik Allah meliputi yang zahir maupun yang batin, dan tidak bisa diserupakan dengan apapun, tetapi kita bisa melihatnya dengan kesadaran kita. Kalau teman-teman merasa kurang puas dengan penjelasan ini, lebih baik Anda berusaha masuk ke dalamnya sehingga Anda bisa memahami tentang apa yang saya katakan. Yang jelas kita akan merasa takjub dan kita akan merasa yakin tentang hal-hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.